형! 상호 형! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas karakter-karakter dalam serial Squid Game yang tewas lebih cepat dari yang kita harapkan. 얘 겁나는 거 알아요. 저도 많이 겁나거든요. Peringatan, akan ada spoiler besar dalam video ini. Ji-young. Selalu terasa tidak adil ketika karakter yang kita sukai harus pergi lebih awal, dan itulah kenyataan menyakitkan dalam Squid Game. 우리 딱 한 판으로 끝내자. 다 걸고. Kita mulai mengenal Ji-young saat dia bergabung dengan tim Gi-hun dan menjadi dekat dengan Sae-byeok. Kedekatan mereka semakin dalam saat permainan kelereng, di mana mereka saling berbagi kisah traumatis. 가족은 같이 내려온 거야? 동생만. Namun, saat kita mulai lebih mengenal Ji-young, kita kehilangan dia. Seperti Sae-byeok, kita pun merasa terpukul saat dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan teman satu-satunya. 난 없어. 뭐? 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 Senyuman penuh air mata saat berterima kasih kepada Sae-byeok membuat kepergiannya semakin menyakitkan. Andai saja keduanya bisa hidup lebih lama dan menikmati hadiah uangnya. Namun, alur cerita berkata lain. 강재병! 고마워. Pemain 196. Di season kedua, Gi-hun kembali masuk ke dalam permainan mematikan tersebut berusaha untuk mengakhirinya. Namun saat dia tiba di pulau itu, rencananya langsung menjadi berantakan. Gi-hun pun berusaha menyelamatkan para peserta lain. 여러분, 여기 좀 보세요! 여기 주먹! 지금부터 제가 하는 말 잘 들으세요! 이거 그냥 게임이 아닙니다. Dalam permainan Red Light Green Light, bimbingannya berhasil menyelamatkan banyak pemain. Sayangnya, pemain 196 menjadi korban pertama setelah seekor lebah hinggap di wajahnya. 뭐야? 네가 꽂힌 거 하나 봐. 너한테 벌이 앉았어. Sepertinya ini memang disengaja oleh pembuat permainan untuk menciptakan kepanikan. Dengan karisma yang kuat dan perhatian dari Thanos, kami pikir dia akan memiliki peran yang lebih besar. Tapi bukan Squid Game namanya kalau semua berjalan manis. Do Jong-soo. Sang-woo telah melakukan banyak hal buruk, tapi ini mungkin salah satu yang paling kejam. 시간 끌지 마. 잠깐만요. 내가 구별하는 방법을 알아요. 어떻게? 유리공장에서만 30년을 일했어요. Mengapa membunuh orang yang telah membantu? Do Jong-soo, pemain 017, hampir selamat di permainan jembatan kaca sampai Sang-woo mendorongnya. 또 다른 건 소리예요. 강화혈이는 700도 이상의 고혈에서 만들어지기 때문에 망치 같은 걸로 두드리면. Sang pembuat kaca, Jung-soo, dapat membedakan panel aman dan membantu peserta lain. Namun setelah lampu dimatikan, kemampuannya menjadi sia-sia. Dengan waktu yang semakin menipis, Sang-woo tanpa belas kasihan mendorongnya. Itu adalah perbuatan yang sangat kejam. 그럼 그냥 가. Thanos. 게임 잘해라. 끝나면 수금하러 올 거니까. Nama villain ikonik MCU ini membuatnya menonjol. Ditambah kepribadiannya yang unik, Thanos menjadi sulit dilupakan. 타노스님이 널 지켜줄게. 타노스. 그럼 인피니티 스톤은 다 모았고? Of course. 지금부터 내 앞을 가로막는 자들은 내가 싸그리 쓸어버릴 거야. Meski kejam, Thanos sangat menarik dan mendominasi setiap adegan. Welcome back, my friends. Cara Thanos mengikuti permainan dengan begitu antusias terasa aneh, tapi tetap menghibur meski di sisi lain juga menyedihkan. Karena ia digambarkan sebagai antagonis utama, wajar saja kalau kita mengira dia akan bertahan lebih lama. 이렇게 흥분하는 건 뭐 있네. Namun di episode 6, dia tiba-tiba ditikam dengan brutal. Ini jadi pengingat bahwa di Squid Game tidak ada yang aman, meskipun mereka terlihat seperti karakter penting sekalipun. Semi. Kami paham banyak karakter yang harus mati, tapi mengorbankan Semi terasa salah. 야, 너나 잘해. 나? 너. 손이나 떨지 말고. Tidak bisa dipungkiri kalau dia merupakan salah satu karakter yang paling disukai. 앞으로 누나라고 부르지 마. 나 98이야. 저 새끼한테 비밀. Semi adalah karakter yang cerdas dan menyenangkan. Dia bergabung dengan tim Thanos berpikir kalau mereka akan mudah untuk dikendalikan, tetapi itu malah menjadi malapetaka.
Setelah memilih untuk mengakhiri permainan, Semi masuk dalam daftar target Namgyu dan terbunuh dalam kerusuhan malam. Melihat bagaimana karakternya dibangun, kami merasa Semi masih punya banyak potensi yang belum tergali. Belum lagi sahabatnya, Minsu, yang kini harus menanggung trauma mendalam. Inilah bukti nyata bahwa Squid Game lebih suka mengejutkan penontonnya daripada memberikan kepuasan. Gyeongsok. Terakhir kali kita melihat seniman ini di luar pulau, putrinya sedang berjuang melawan kanker. Jadi tidak mengejutkan untuk melihatnya dalam permainan merasa putus asa karena membutuhkan uang untuk biaya perawatan putrinya. 시간이 얼마 없었는데 246번 아저씨가 딱 하고 나타났어요. 백마탄 왕자님처럼요. 아유 진짜 왕자님처럼 생기셨네. 정말 고맙습니다. 아닙니다. 오히려 제가 두 분 덕분에 살았습니다. Pada bagian akhir season, dia bergabung dengan pemberontakan Gi-hun, keputusan yang berujung maut. Saat baku tembak memanas, Gyeongsok dan tim pemberontak lain kehabisan peluru. Ketika Daeho tidak kembali untuk membawa bantuan, Gyeongsok memilih menyerah. Dia pun ditembak meski memohon belas kasih demi anaknya. Meskipun kita belum tahu pasti apakah dia benar-benar mati, rencananya untuk memenangkan uang besar nampaknya memang sudah pasti gagal karena frontman selalu berada satu langkah di depan. 제발 살려주세요. 제 딸이 만이야. Youngmi. Meski tahu betapa brutalnya Squid Game, sulit untuk tidak merasa dekat dengan karakter seperti Youngmi. 난 아까 영미 씨가 나한테 처음 말 걸었을 때 바로 느꼈어요. 영미 씨가 얼마나 용기 있는 사람인지. 그러니까 영미 씨도 자기 자신을 믿어야 돼요. 할 수 있겠어요? 해볼게요. Dia gadis manis yang bersahabat dengan Hyunju dan menjadi bagian dari tim yang paling disukai dalam serial ini. Namun dalam permainan Mingle, tragedi pun terjadi. Kita tidak bisa menjelaskan seberapa gila kejadian itu. Awalnya dia sedang berlari ke ruangan bersama teman-temannya, namun dalam sekejap dia sudah terjatuh tak berdaya. Hyunju berusaha menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Jika saja masih ada sedikit waktu. Jujur, kami merasa kalau kematiannya terasa tidak adil, terutama mengingat dia begitu ingin keluar dari Squid Game. Matanya yang memohon masih terus terbayang. Ali. Banyak yang mencoba membenarkan tindakan Sang-woo, tapi mengkhianati Ali di permainan kelereng adalah kejahatan besar. 가자. 그럼 형이랑 나랑 한 명 죽어요. 그럼 이렇게 넋놓고 있다가 둘이 같이 죽을까? 아니면 네가 내 대신 죽어주기라도 할 거야? Ali terlalu baik untuk permainan sekejam ini. Ia berhasil bertahan dari banyak tantangan brutal hanya untuk mati dengan cara yang paling memilukan. 어때? 이러니까 훨씬 더 안전하겠지? 네. Jika saja dia tidak terlalu percaya dan baik hati, mungkin dia bisa bertahan lebih lama. 형 어디 있어? 형! 상우 형! Wajahnya yang penuh air mata saat menyadari dirinya ditipu sangatlah menyakitkan. Kematiannya merupakan yang paling tidak adil karena tidak ada pemain lain yang merasakan apa yang dia rasakan. Tidak, pemain 001 tidak bisa masuk hitungan. Yah, Ali tidak pantas untuk mati dengan penuh kekecewaan dan pengkhianatan. Jungbei. Frontman kembali bertindak, dan kali ini rasanya sama menyakitkan seperti kematian Ali dan Sae-byok. Seperti pada season pertama, teman Gi-hun mengikuti permainan, namun kali ini tidak seperti Sang-woo, dan kita menyukainya. 우린 그냥 내일 게임 잘할 것만 생각합시다. 응? 게임 다 해본 우승자도 있겠다. 우리끼리 똘똘 뭉치면 걱정할 게 하나도 없어요. Sebagai sekutu terkuat Gi-hun, Jungbei setia sejak awal dan ikut memberontak, tapi sayangnya harus berakhir tragis. 근데 지금이 아니면은 다 같이 살아서 여길 나갈 수 있는 기회는 다시 없을지도 몰라요. 같이 싸워서 같이 집에 갑시다. Dalam perjalanan ke ruang kontrol, frontman menyergap mereka dan menembak Jungbei di depan Gi-hun untuk menghancurkan semangatnya. Itu merupakan adegan yang mengejutkan sekaligus menghancurkan kita. 잘 봐. 네 영웅놀이의 결과가 어떤 건지. Dan kita bisa bilang kalau sebagian dari kesalahan ini adalah kesalahan Gi-hun. Rencananya yang kurang matang menuntun banyak anggotanya pada kematian. Tapi sekali lagi, kalau saja Jungbei mengatakan kecurigaannya terhadap pemain 001, mungkin kejadian tragis ini masih bisa dihindari. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video.
Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Sae-byeok. Ledakan panel kaca membuat sisa pemain terluka, terutama Sae-byeok yang mengalami pendarahan dan terlihat tidak akan bisa melewati malam itu. 아저씨. 나랑 약속 하나만 해. 무슨 약속? Saat Gi-hun pergi mencari bantuan, kita dihadapkan dengan pengungkapan yang sangat menyakitkan. Sang-woo menyerang lagi, membunuh Sae-byeok dengan pisau yang ia sembunyikan untuk memperbesar peluang kemenangannya. Bayangkan ketika kamu sudah begitu dekat dengan kemenangan, tetapi pecahan kaca menghancurkan kesempatan itu. Dan saat kamu sudah sekarat, seorang rival yang tidak berperasaan datang untuk menutup semua harapan. Sae-byeok pantas mendapatkan nasib yang lebih baik. Tapi, sejak kapan serial ini memberikan kita keadilan? Menurutmu, kematian siapa dalam serial Squid Game yang paling menyakitkan? Beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.